Nah ini menuju ke pembahasan yang udah ditunggu-tunggu kayaknya ya. Apa nih? Kemenangan Liverpool akhirnya nih. Setelah 18 laga di kandang tak terkalahkan bagi Inter Milan, tapi akhirnya Liverpool bisa memutuskan itu, di mana Liverpool juga lagi goyang banget ini. Gimana goyangnya coba? Iya. Jangan digituin dong. Beneran nih gue nih. Walaupun semalam bisa dibilang kayaknya emang gak spesial-spesial banget ya, walaupun emang defensively emang lebih minim kesalahan ya Zal. Kata gue spesial loh. Itu Rizal aja. Dong. Selalu spesial buat menang di kandang Inter ya. Finalis musim lalu, walaupun mecahin rekor kalah di terbesar di final, tapi ya ini bukan tim yang gampang. Mereka juga Liverpool nggak gampang di Liga Champions. Ketemunya sejauh ini kebanyakan tim pot 1 pot 2 loh. Mereka udah ketemu Madrid, mereka ketemu Atletico Madrid juga. Jadi lawan-lawan yang dihadapi itu cenderung susah, dan Liverpool kemenangan lawan Inter nih menurut gua spesial banget karena terjadi tanpa salah. Kita selalu tahu lah ini pemain yang menurut gue masih levelnya elit, tapi ini keputusan yang berani banget dari Arne Slot untuk tidak membawa dia ke pertandingan ini, dan Liverpool menawarkan permainan yang menurut gue defensively, gue setuju sama lo, solid untuk menawarkan press di area depan gitu, untuk bikin pemain Inter tuh nggak nyaman melakukan build up. Jadi menurut gue ya emang nggak spesial banget dari cara mainnya, tapi at least kita udah menambal kebocoran nih. Karena sebelum ini menurut gue Liverpool nih ibaratnya sibuk ngepel tapi atapnya belum ditutup. Jadi bocornya ngalir terus. Tapi sekarang kita udah fokusnya berubah nih. Kita tutup atapnya dulu, ngepelnya nanti dulu. Kita fokus tutup atapnya, dan kalau kita lihat dari perspektif lain, tadi kan sebelumnya kalahnya banyak, 4 kalah beruntun udah terjadi. Sekarang 4 game unbeaten. Kalau gue sih lihatnya dari perspektif ini improvement. Kalau lu lihat standarnya dari bulan lalu, 4 game nggak terkalahkan itu improvement, apalagi lawan datangnya padat banget. Kita seminggu udah main 3 kali 4 kali nih. Tapi 4 kali kalah nggak kalah, menurut gue spesial itu. Nah, yang main 3 minggu 3 kali seminggu. Semua tim main, tapi seharusnya dengan performa Liverpool kayak bulan lalu harusnya kalah semua. Harusnya ya, karena sejelek itu. Lawan PSV dibantai, lawan Forest dibantai. Dengan jumlah game nggak habis-habis, harusnya kalahnya berlangsung tuh, berlanjut lagi. Nggak ada menurut gue tim krisis bisa seketika mainnya bagus lagi. Pasti bertahap dulu. Tahap dulu, benerin dulu apa yang salah, dan sekarang itu yang dilakukan termasuk Liverpool. lawan Leeds. Iya, menurut gue itu termasuk. Karena seharusnya kalah gitu. Kalau mainnya kayak begitu ya, dengan error sebanyak itu, Konate tiba-tiba ngeblank, seharusnya kalah. Kalau ngeliat performa Liverpool, tapi 4 game terakhir, makanya perspektif. Kalau gue ngeliat ya, Liverpool nggak kalah lagi dalam 4 game, itu peningkatan jauh. Jadi our season starts here, beneran nih kali ini bener. Kalau itu konteksnya untuk menyaingi Arsenal Mas Vindi. Tapi ngeliat kondisi sekarang, udah nggak bisa nyaingin Arsenal. Terlalu jauh menurut gue. Berarti cuman butuh main simple, terus juga minim kesalahan untuk bisa mengalahkan Inter. Gitu ya ngomong caranya ya. Cara kalau mengalahkan enggak sih, kalau gue bilang emang ini hasil yang oke, kemenangannya sebenarnya kalau kita lihat secara angka ekspektasi gol dan permainan, terlepas dari penalti ya, angka ekspektasi gol kedua tim tuh nggak jauh beda. Dalam penciptaan peluang sekitar 0,5 lah berduanya. Tapi dalam konteks yang lagi dilewatin Arne Slot dan lagi dilewatin Liverpool sekarang, they need all the help they can get, they need all the points they can get. Mengalahkan Inter yang punya rentetan, tadi lu bilang 18 laga nggak terkalahkan di Giuseppe Meazza, itu adalah rentetan terkalahkan terpanjang di Liga Champions dari semua tim yang ada sekarang. Dan dalam konteks kejadian apa yang dilakukan Mo Salah, ini adalah hasil terbaik yang bisa Arne Slot dapatkan. Dan dia tadi bilang, dia di after match dia juga bilang secara rentetan laga ini emang rentetan laga berat, main 3 kali seminggu aja udah berat, ini aja mereka main 4 kali dalam 10 hari, dan mereka cuma punya 13 pemain yang punya Premier League dan Champions League experience di bench. Kalau lihat benchnya kebanyakan pemain muda. Jadi kalau dalam konteks ini sih menurut gue sebagai fans Liverpool, atau lo I don't know where you stand dalam hal salah apa Slot, lu siapa sih? Bagi gua sebenarnya kalau gua udah di Senin, lu berdua coba. Gue sih bilang salah itu ada salahnya, tapi dia ada benarnya juga. Seperti yang dibilang si Steven Gerrard ya, lu nggak bisa keluar terlalu frontal dengan kata-kata seperti itu. Tuan Debas dan lain-lain. Thierry Henry juga udah bilang, ketika gue di Barcelona dulu, gue juga pernah loh ditaruh di dia laga away ke Villarreal. Tiba-tiba dia bahkan masuk bench saja enggak, tiba-tiba disuruh taruh tribun. Tapi dia nggak komplain ketika itu. Dan si Gerrard juga bilang kan, lu kalau ada masalah
lu ngerasa kayak lu dizolimi lah di Dama Slot. Oke, lu boleh ngerasa kecewa, lu ngerasa nggak bisa ngebantu tim, lu kecewa, tapi caranya nggak ngomong ke media, lu nggak ngomong kayak you're been thrown under the bus gitu. Dan di sini Gerrard ada benarnya, dan dia menekankan kan bahwa kapten seharusnya berperan dalam hal ini ya. Virgil seharusnya jadi penengah antara Salah dan Arne Slot, karena kalau dia bilang relationship yang nggak bisa berjalan, dan ini adalah There is no relationship, dia bilang. there is no relationship. Itu apakah ini udah point of no return gitu? Apakah kita akan lihat Salah bermain sama Simone Inzaghi nanti di Liga Arab Saudi? Mungkin mereka akan dapat banyak uang, tapi tentu nggak akan sebanyak uang musim yang lalu. ditawarkan ya musim lalu Sama, setelah Kusnel dia ngomong jadi gitu. top skor dan top assist di tim. Dan menurut gua ini seharusnya masih bisa diselamatkan ya. Relationship mereka depends on bagaimana mereka akan ngelihat kerjasama ke depannya. Tapi apa yang dikatakan Gerrard kemarin itu Jadi lu tim sangat Slot? bagus. Gua in between ya, karena gua netral dalam hal ini. Slot ada benernya kenapa Apa dia benernya? mencadangkan Salah dalam situasi nggak perform, dan defensive contribution yang Salah, defensive contribution Salah yang rendah dibandingkan, terbukti dengan Szoboszlai sekarang. Pass kita lihat pass combinationnya dan lain-lain, kerjasamanya lebih bagus. Dia main ngisi ke tengah juga lebih bagus. Masalahnya Szoboszlai nggak bisa terus-terusan main loh. Szoboszlai buat gua pemain paling konsisten di sini, 20, iya pemain paling konsisten. konsisten. Tapi Gila Szoboszlai. dia main 21 match full musim ini, Premier League, Liga Champions, a single minute dia nggak pernah absen. Jadi pasti harus ada opsi, dan opsi di sini ya salah satunya adalah Salah. Menurut gua dalam kondisi sekarang Salah juga nggak bisa bilang bahwa I give so much for this team, saya Fakta nggak sih. usah. Iya, tapi kan itu bukan. Owen Hargreaves kan ngomong Football is about the present. Football is bukan dari musim lalu dia lakukan. Bukan berarti dia musim lalu dia memenangkan segala hal. Oke, dia sangat bagus, tapi itu nggak bikin dia otomatis dapat tempat di sini sebenarnya. Jadi lu nggak setuju salahnya. bahwa Owen Hargreaves ngomong you treat superstar different? Oh, enggak dong. Even Nanti superstar- jadi Cristiano Ronaldo. Lo bukan, paling enggak masalah Cristiano Ronaldo. soalnya kan yang gimana nih? jelek ini kan bukan cuma Salah. Iya benar, terus Itu dibilangin poin gua. pembelaannya ada Konate, Kenapa tiba-tiba ada yang Gakpo. yang dicadangkan 3 Semuanya game ke Salah, iya beruntun, kan? Iya, doang. benar. Gakpo pun juga. Gakpo pun iya, Isak itu pun, dia. Isak the worst buat gue. Iya. Lini belakang Ya juga mungkin bukan karena dia nggak bagus-bagus. punya option lain di posisi-posisi. Siapa ya Konate gantiin siapa? Joe Gomez, tapi Gomez kan lebih main di dipilih kanan. di bek Iya. kanan Iya. untuk ngasih Ya kenyamanan. sama kayak lu ngasih gantiin Salah, siapa keamanan. bisa gantiin Salah? Tapi kan Szoboszlai dan terbukti iya, dapat idenya menang. Slot, Beda lah. idenya Slot gantiin Salah dengan Szoboszlai karena mainnya berapa game terakhir tuh for midfield man ya. Karena Iya, nomor 3 mainnya midfield 4-4-2 dan- Diamond. Maksudnya di midfield kan? Iya, jadi 4 gelandang. Kalau ada Salah kan 4-4-2 nggak memungkinkan Diamond. untuk main Nggak dengan mungkin. gelandang gitu. Jadi ini keputusan yang menurut gue realistis untuk diambil sama Arne Slot. Realistis, ya. Sebelum ditanya gue tim mana, gue tim membela manajer untuk di titik ini. Walaupun gue juga Oh, nggak apa-apa, Oke. gua gue nggak membela Salah karena Salah menurut gue layak dapat penjelasan juga atas apa yang udah dia lakuin. Nah, itu Tapi mungkin juga communication-nya Itu yang- Slot itu ke intinya Salah tuh. itu seperti apa? Itu kan kita nggak itu tahu. yang paling intinya Kenapa menurut gua. dia langsung Nggak ada- harus nggak ke ada media? penjelasannya mungkin Iya. tiba-tiba di drop 3 Pelatih game Belanda karena- sih. Kalau di Balik sini lagi udah soalnya. ramai pelatih karena Belanda. bagi gue sih. jelas ya 3 game itu namanya bukan rotasi lagi tapi itu udah ngasih pesan lu udah tersingkir intinya kalau 3 game waktu di beruntun game kedua di cadangan menit 46 masuk di dia. babak kedua Iya, masuk iya, iya. Bukan yang full nggak main. next game dia balik dan nggak dimainin sama sekali. Menurut gue Iya. itu pasti berpengaruh ke secara faktor pemikiran dia. Dan ini kan dia meledak akhirnya lawan Leeds itu. Tapi itu emang perlu dilakukan sifatnya necessary istilahnya. Kan kalau nggak dilakuin nggak ada perubahan. Arne Slot ini udah menuju jurang, udah mau dipecat kalau sampai nggak ada perubahan dan dia dituntut buat ngelakuin perubahan. Dengan mengorbankan Salah. Pilihannya adalah Salah yang diganti dulu dan itu menurut gue bisa diselesaikan dengan mudah dan gue yakin ini akan ketemu komprominya sih untuk di situasi kayak begini karena gue setuju sama Gerrard bilang poinnya adalah Salah pasti nyesel ngomong kayak begitu dan dia Iya. yakin dia pasti akan Apakah minta maaf akan Tapi- berubah Nah, sih? itu kan Nah, kata bagi gua Seedorf akan ada seperti itu kan inisiatif. yang minta Atau mungkin maaf lawan duluan Brighton si nanti. Salah. pasti main sih menurut gue lawan Brighton pasti main Game dan terakhir itu- dia kan? Gua enggak sih. Ih. Kalau gue gua nggak yakin bilang kalau nggak itu game terakhir sih gue yakin dia bakal Enggak, game terakhir aman. sebelum AFCON. Iya, kalau itu benar. Kan sebelum dia apa. mengundang keluarganya datang, iya. dia bilang kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah Yes. game. Tapi menghadapi Brighton. gue setuju sama Bung Ariani Senin kan dia bilang Salah juga musim lalu pernah ngomong in dan out. Tapi ada lagi selain iya. itu. Dia bilang lawan City. Ya kan Wait, itu ditawarin wait, duit lebih banyak, baru Tapi stay. selain lawan Baru, City, selain yang konten itu, dia juga pas lawan City bilang gue harap keluarga gue datang karena ini bisa jadi lawan City terakhir bagi gue. Dia udah pernah ngomong begini sebenarnya kalau konteksnya ini Dan- bakal laga terakhir
buat gua. Udah pernah terjadi sebenarnya. Yang menarik adalah kita kita dengar Virzi sama POV. Rizal POV-nya gimana. Cuman yang menarik dan buat gue ini nggak menolong situasi adalah komentarnya Arne Slot juga sih di media. Iya. Nggak yang lagi mendinginkan suasana Makin tuh. memperkeruh kan. Makan memperkeruh. Ditambah Carragher yang begitu tuh. Carragher sih nggak penting. Iya. Carragher sih nggak penting. Kan udah diimbangin sama Gerrard. Iya, Alan Shearer juga ngebelain Salah. Thierry Banyak Henry yang belain juga Arne udah. Slot, banyak yang belain Iya. siapa Ya, namanya legend-legend Salah. itu udah ngomong lah. Iya, udah banyak. Cuman buat gue yang di intern ini kan Arne Slot dong. Iya. Bisa aja tuh Arne Slot ngomong, kita nggak mau bahas itu. Bisa aja kita, oke, lu fokus sama Inter menghadapi Liverpool. Bisa aja lo. Kenapa si Arne Slot juga kayak butuh spotlight untuk pembuktian atau juga butuh panggung untuk gua mencadangkan Salah tuh karena begini. Kan nggak penting. Itu hak dia juga. Semakin dia banyak ngomong bahwa iya itu pendapatnya Salah, gua begini, gua juga melakukan ini karena performa bla 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 bla. Kan justru makin memperkeruh bahwa kayaknya makin nggak ada konsolidasi nih antara Iya. keduanya. Buat gue itu juga memperkeruh. Ya sih. mungkin dia tersinggung dengan Salah kan bikin komentar itu kan di mix zone kan. Iya. Itu kan ada di belakangnya ada media Orang PR-nya officer-nya, Liverpool. PR Geleng-geleng Liverpool, habis itu. geleng-geleng ya. Mungkin dia Bisa ditarik padahal. tersinggung dengan apa yang dikatakan ya semua orang kan akan react differently ya. Mungkin Slot ngira ya kenapa lu nggak ngomong ke gua langsung seperti yang dianjurkan oleh Thierry Henry, yang dianjurkan oleh Gerrard. Karena Gerrard bilang beberapa hal seharusnya nggak keluar seperti itu. Setuju. Emang beberapa hal dia ngerti, dia kecewa nggak dapat tempat utama. Itu, tapi apakah dia berkaca juga kalau dia bermain kontribusinya misalnya sebesar Szoboszlai nggak? Karena Szoboszlai terbukti efektif karena bener lagi balik ke seperti apa yang Rizal bilang, Liverpool emang lagi ngubah pakem kan nggak mungkin lo pakai Isak Ekitike di depan di depan terus gelandang kanannya adalah Salah karena Iya. Nggak efektif. nggak efektif dan memang beda cara bermainnya. Mungkin dia juga lagi nyari cara live post Salah si Iya, live post Salah iya. dan formasi kayak tadi sebenarnya paling memungkinkan untuk main dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Bahkan menurut gue di masa depan nanti, bukan masa depan nanti banget ya, di musim ini masih lah. Medium Ketika term, apa short term? Short term. Januari Salah ke atas. setelah Januari. Next possible, next game mungkin. Oh, Salah next akan game. main Bilang aja sebagai next game gitu. akan main sebagai front two dengan siapapun antara Isak atau Ekitike. Di depan. Salah main di depan. Karena menurut punya gua. Menarik sih itu, reputasi. menarik sih. Pernah coba Liga Champion? Pernah coba Liga Champions iya, dan iya. reputasi dia sama klub kan pernah main di posisi sebagai number 9 juga. Itu banyak. Oh di iya, musim Jurgen Klopp ngomong apa? 18, Tim siapa 19. Jurgen Klopp? Jurgen Klopp dia posisinya ya Belain Salah dong. balance lah dia. Iya kan? Enggak, dia belain Balance Salah lah. dong, jelas. Balance itu dia. Gua sih kelihatan banget Jurgen Klopp. Virgil juga udah ngomong, Robertson udah ngomong. Alisson pun juga udah ngomong kan. Hak Salah sih emang kayak begitu, tapi ya kita yang penting stick together and be a unit kalau intinya dari mereka. Asik. Jadi menurut gua kalau lu ngeliat game tadi malam juga kelihatan para pemain, gua menepis ungkapan kalau pemain udah nyerah sama Slot. Bukti dalam gua nggak ngeliat hal itu gitu. Mereka fight, bener-bener fight, dan itu menunjukkan ini kondisi yang masih bisa dibikin kondusif, dan gue yakin next game kita bakal tetap ngeliat Salah. Oke, kita tuh bahas Inter main lawan dengan Liverpool. Brighton. Nggak, tapi Salah tadi ya, penasaran Dir. gue. Berarti lu setuju sama statement dari Gerrard di mana at the end of the day Liverpool butuh Salah untuk bisa comeback dan juga playing well lagi. Yap, Salah perform, Liverpool perform. Sebenarnya rumus untuk dapetin permainan terbaik Liverpool ya pakai kayak musim lalu. Lu sekarang nggak ada Salah perform. Performnya tapi lebih ke konteks. Balance-nya nggak kalah, udah Mas. ketemu nih. Iya, Konteks iya. nggak kalah tapi belum yang menang konsisten juga. Jadi balance-nya masih meraba-raba lah, masih sedikit demi sedikit, take it day by day, tapi ya pasti perlu Salah di tim ini. Setelah Salah ini perform, lawan Liverpool perform. Brighton relatif untuk laga-laga ke depan masih Lebih bisa gampang ya, dimenangkan karena di lah. awal-awal, Jadi menurut gue di game-game ke depan akan krusial. Taunya lawan Brighton salah main kalah. Wah, itu badai. pecah sih. Itu badai. Itu pecah sih. Itu badai. Tapi Nah, kan mau nggak mau Salah itu game terakhir bagi dia emang. Syarat di tahun ini emang game terakhir bagi dia. Ya mungkin Game sepanjang terakhir karir. bagi dia. Oh, Who knows habis Afcon nggak balik lagi. nggak pakai cara begini sih menurut gue. Kalau sampai Nggak begini, pakai cara ini jelek begini. endingnya. Nggak pakai Iya, cara. iya, begini. iya. Soalnya bagi kondisi Liverpool lawan Inter, kalau Salah dibawa, itu akan nunjukin Slot lemah. Dia kalah sama pemain. Menurut gue Liverpool udah ngambil langkah yang benar, karena ini kan bukan keputusan Slot sendiri, tapi dia interview, dia diskusi sama sport director, dia diskusi sama FSG, dia keputusannya nggak bawa Salah. Menurut gue itu untuk memberi pesan kita bersama manajer. Jangan sampai pemain menang di situasi kayak Berarti begini menurut istilah gue. you never walk alone nggak lagi kejadian ya. Tetap Salah walk tetap alone didukung. di gym. Salah tetap didukung. Salah dan work out alone. sifatnya hukuman ini. Sifatnya hukuman bagi Tapi Salah. kan emang harus Hukuman. dilakukan ya Zal kayak Sifatnya hukuman, iya. Menurut gue sifatnya lebih ke hukuman aja bagi Salah yang ngomong begitu ke publik, menjadi konsumsi publik. Dan buat lu itu fair-fair aja. Satu game menurut gue fair lah. Lu nggak ngomong begitu ke media kok, intinya kayak begitu. Lu nggak ngomongin soal manajer lu kayak begitu ke media. Jadi menurut gue ini
bakal ketemu solusinya dan bakal win-win solution buat Cuma semua pihak. Zal, ini salahnya siapa? Coba deh. Yang nanya di awal itu loh. Iya, wartawan Norwegia. Nah, katanya. kan wartawan sana kan Bisa aja tahu sendiri. Nyari bentuknya. Kesel banget. Tapi kan sebagai pemainan kan harusnya profesional ya. Dia kan udah diberikan apa yang dia mau. Gaji pun tertinggi di Liverpool. Harusnya dia profesional dan ketika dia Ya lu gaji aja robot. Iya sih. Emang Iya manusia sih. nggak bisa tapi kesel? emang perlu romantisme kayak gitu. Romantisme gimana? Maksudnya dengan melayani Mo Salah sebagai pemain besar harus di-treat segimanapun. Loh, dia nggak minta di-treat kayak gimana-gimana. Iya, tapi kan buat gua nggak fair aja rangkaian jelek Liverpool ini salah yang disalahkan sendiri. Tapi kan selalu gitu. Even Van Dijk pun bukannya lagi main Ya. kayak Ballon d'Or. Yep. Tapi Main kan jelek pun. sempat ada yang bahas juga ketika di era Klopp pun juga ketika Salah Jangan bahas era dicadangkan. Klopp. Tim itu terlalu sempurna. Ya, Salah pun Relation, kan Bisa ini bisa dibahas. Relation dengan pemain Yang dia bahkan mau cabut, relation yang dia dengan mau cabut istri berapa Jurgen kali. Klopp pun luar biasa. Mungkin tadi gua bisa sedikit mengambil kesimpulan dari yang Firzi bilang bahwa mungkin ini relation antar player dan juga pelatih berjarak. Tapi menurut gue itu bisa dibahas, Bang. Karena kita kan selalu bilang Arne Slot dapat squad warisannya Iya, Jurgen Klopp. Yaitu squad yang diwarisin masih squad yang sama ketika Salah ngambek. Iya kan, ngambek kan, gitu, jadi ini dicadangin bisa kan. dibandingin dan itu istilahnya kan farewell-nya Jurgen Klopp tuh. 2 laga away Bukannya terakhir. lu udah ganti 400 juta Nah, gimana sih pemain. kok tim yang sama, Iya kok Zal? tim yang sama kan udah Masih banyak yang keluar. Katanya kan Kalau itu. ngambeknya awal musim, Iya, kalau ngambek di awal bilangnya, musim, iya. udah jalan. Bilangnya konteksnya kan warisannya Klopp Salahnya ke kan Salah. warisan, benar. Salahnya kan warisan. Van Dijk juga. Iya makanya tapi kan- ini terjadi ke Klopp, terjadi ke Slot gitu loh Ketika poinnya. dicadangin dia reaksinya Terjadi, selalu begitu. iya. Oh, berarti maksud lu emang salahnya aja begitu karakternya Ada gitu. arah ke sana. Dan Oh. lu emang nggak bisa nge-treat pemain seperti ini di bangku cadangan terus-menerus. Jadi kan orang kan sering gitu kan bilang Slot jago gara-gara warisan Klopp, gara-gara warisan Klopp. Ya salah nih warisan Klopp. Dia ke Klopp bisa ngambek, Ya. ke Slot dia juga bisa ngambek. Jadi ini relevan. Liverpool tahun lalu juara juga gara-gara warisan Klopp. Iya Tapi dong. Klopp nggak juara Iya. dengan warisannya dia sendiri kan? Apa? Klopp nggak juara dengan squad yang Nggak diwariskan juara Slot. Liga Inggris, Iya. juara UCL. Beda dong. Beda, Coba lu hitung squadnya kan pemain yang beda. berapa. Cuma ada 5 pemain itu pun lini belakang semua yang diwarisin ke Arne Slot gitu. So the point is Iya, lu Liverpool bilang pun tadi sama. juaranya bersama gara-gara faktor Arne Slot juga. Kalau dibilang Oh iya, karena emang. warisan Klopp, itu menurut gua Klopp juga nggak juara kok dengan Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, Luis Tahun Diaz, terakhir ya. Darwin Núñez, Mohamed Salah Klopp gitu. kan gak juara Premier tapi League. kan yang ngebentuk tim ini Jurgen Klopp. Iya, Jurgen tapi kan lu Klopp bahasannya itu kan squad apa? warisan Itu kan- terakhir Jurgen Klopp tadi. Iya, kalau Gila. logikanya kalau warisannya bisa juara artinya ini udah tim juara di bawah juara lagi gitu menurut gua kalau emang Faktanya, intinya warisan. Ini tim bagus banget Jurgen Klopp bikin. enggak lah. Hah? Enggak. Tapi masih- bukannya arahnya harusnya otomatis juara gitu. Musim terakhir Klopp mainnya di liga apa sih? Apa? Europa League. Iya. Mainnya di Europa League. Liverpool Iya. tuh sempat decline bersama Jurgen Klopp. Jadi Slot ini menyempurnakan apa yang udah ditinggalkan sama Klopp. Jadi ini sekaligus menepis ungkapan orang yang bilang juara karena warisan. Menurut gue sama sekali nggak benar hal kayak begitu. Karena Kloppnya sendiri juga nggak juara Premier League sama squad yang ada di musim lalu ya. Di musim ini arahnya untuk menuju arah baru. Dan Salah pernah menjadi pemain terbaik Liverpool waktu juara Premier League. di musim lalu Iya. bersama Arne Slot. Bersama Arne Iya, Slot. benar, Mas. Iya, iya, iya. Gitu. iya. Jadi lu masih percaya trajektori tim ini benar bersama Slot? Yap, itu juga yang diungkapkan sama media. itu kita beda berarti. Media Oke. Liverpool ya. Jadi kita Oke, beda karena berarti. kan sebelumnya lu bilang kasih dia waktu sampai Desember kan? Januari. Si slot Januari. Januari, Kan? Ini Januari. menurut lu konklusinya bakal sampai kapan? Maksudnya Januari kayak menurut gua. Januari Tetap keputusannya. Karena itu periode paling menentukan, game tanpa salah bakal menunjukkan topeng dia sebenarnya siapa kan. Karena Buka kan dulu toh. itu arahnya ke sana Iya, juga. arahnya ke sana. Ini tanpa salah bakal menunjukkan dia ya itu poin gua Loh adalah- justru malah bagus dia tanpa salah sekarang kan. Nah, iya, Nah. makin menguntungkan buat dia. Artinya Iya, ini menguntungkan orang buat buat masa depan buat Liverpool dong artinya. Kalau bisa tanpa salah dan bisa sukses. Nah, Artinya tapi bisa menyelamatkan Gue masa mau depan. tahu juga kenapa Liverpool kemarin cuma punya 13 pemain senior. Apa itu apa emang dia bawanya yang di segitu? musim ini. Iya. Yang Enggak, kemarin lawan Inter. di bench lawan Inter emang Kenapa benchnya jelek karena banget? emang skuadnya menipis, faktor ada cedera, tapi di musim lalu pun di Liga Premier Inggris, slot itu hanya menggunakan 15 sampai 16 pemain. Jadi Oh, iya. sebenarnya ini skuad Emang dia nggak variasi suka pemain tipis. rotation ya? Endo nggak pernah kesempatan yang banyak. Iya. Endo, Oh, Chiesa, Harvey Elliott, Tyler Morton. Jadi emang Chiesa, slot gua bingung. minim. Tapi Chiesa nggak pernah dikasih full time. Iya, tapi Iya ini nggak sih? hati-hati. Apa- Walaupun kalau lawan Inter Pernah kan sih, karena sorry. dia Kalau salah kasih tahu salah. Cuman gue nggak pernah melihat Telepon Chiesa. salah. starting lawan Crystal Palace itu yang pun lepas. FA kan? Itu Karabau, FA kan kayaknya. Karabau. Oh, ya bener kan? Karabau Maksud ngelepas. gue ini pemain tiap dimainkan effortnya luar biasa. Bahkan terakhir kan dia nge-save Arne Nah, Slot itu dia gol. Kalau nggak kalah Gol itu. itu kalau nggak Arne Slot bisa dipecat Tapi itu. hati-hati nih, gue mulai curiga juga karena dia bisa menolak panggilan dari Itali. Kita tahu sendiri kita bisa marah kok kalau ada isu pemain nolak panggilan dari timnas, kita bisa kesel gitu. Ini pemain juga bisa nolak panggilan dari Itali ketika Itali lagi butuh dia banget gitu. Di periode bulan November kemarin. Jadi ada sesuatu yang dari Chiesanya sendiri menurut gue. Dan kasus Chiesa sama pelatih yang gak jarang dimainin ngingetin gue sama kasusnya Ole sama Donny van de Beek.
Dulu kan juga pengen Van de Beek dong mainin, Van de Beek dikasih kesempatan, taunya yang terbukti siapa? Van de Beek emang nggak bisa membuktikan untuk main starter, dia nggak sanggup. Jadi gue khawatirnya. Paling nggak dicoba dong. Van de Beek ada starternya nggak? Ada Akhirnya dong. dicoba. Ya kan? Tapi setelah sama Ole. Tapi bahkan Gua rasa setelah si Arne Slot si Chiesa menyelamatkan karir dari Arne Slot itu pun nggak dicoba sama sekali di pertandingan. Itu Karena nggak gua bilang. tersedia. Karena nggak tersedia. Kota gue kan di yang game salah lawan di sini Inter kemarin. Arne, udah. Manajemen Arne dipertanyakan, Mas Haryo ngomong begitu. Iya. Tapi menurut lu Mas Aldi sampai kapan dikasih waktu untuk si Slot ini untuk membenahi si Liverpool ini? Apa emang udah waktunya dia untuk digantikan sama interim kayak atau mungkin pelatih lain kayak? Tergantung hasil, Zuf. Semakin hasilnya bagus, menang, performa di ruang ganti, kedekatan dengan pemain itu menjadi hal yang abu-abu. Awal musim emang Liverpool mainnya bagus, biasa aja. Cuman Walaupun menang, iya. Menangnya diselamatin mulu. Diselamatin, menit-menit menang. detik Jadi akhir. kita mau kritik pun akan patah dengan menang. Nah baru tuh fase-fase Ya. Oktober, November mulai kelihatan tuh. Begitu Gravenberch kelok, midfield mati. Oh ternyata Konate sama Van Dijk itu gampang ke crack. Terbukti waktu gol terakhir juga itu yang penalti. Itu kan gimana Van Dijk nggak mencoba menutup trajektori run-nya dari seorang Konate, akhirnya dia sampai harus melakukan kebodohan seperti itu. Ya buat gue tergantung hasilnya, Zuf. Kalau emang dia Liverpoolnya bisa menang, salah nggak dimainin pun, fans Liverpool akan lupa kayaknya. Yang penting menang daripada salah dimainin tapi kalah. Iya sih. Lu pilih mana? Gitu dia. Nyelamatin karir lah. Nyelamatin karir ya. Bukan cuma nyelamatin karir sih, nyelamatin tim ini. Iya. Gue sih nggak peduli pelatihnya Arne Slot atau bukan ya. Kemarin ada yang nanya ke gue hari Senin, Bang Aldi lu seneng nggak lihat Liverpool kayak begini? Nggak seneng. Liverpool ya nggak seneng karena gue sangat respect dengan tim ini. Kalau Chelsea, Tottenham, MU begini, MU nggak deh, masih 50-50 gue. Tottenham doang lu. Iya Tottenham doang. Tottenham mudah-mudahan. Akan seneng, wah seneng sehat bugar gue. Tapi kalau Liverpool gue nggak pengen kayak begini. Ini bukan Liverpool banget. Tadi ada yang komen, ini bukan Liverpool yang biasa kita lihat. Gue setuju banget. Gue lupa namanya siapa tadi ada yang komen. Ya betul, Liverpool itu harmoninya luar biasa. Performa mungkin naik turun ya, tapi harmoninya itu buat gue itu yang menjadi kekuatan utama dari Liverpool. Gimana pairing belakang mereka dulu zaman Robot, Trent, Van Dijk, Konate, midfield mereka juga bagus. Fabinho, Hendo sama siapa tuh lagi gue lupa. Wijnaldum. Iya, Wijnaldum. Depannya juga siapa yang bakal lupa salah. Firmino sama Jota. Itu tuh yang menjadi kekuatan dari Liverpool dan sekarang gue lihat. Tapi kita lihat ya nanti ya, karena dengan kemenangan Inter ini akankah Arne Slot bisa mengembalikan lagi harmonisasi dari ruang ganti Liverpool atau mungkin salah yang bener nanti ya. Coba kita lihat. Ada samaran dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya. Ada 25.000 dari Thierry Henry. Oh, ada Nyawar Thierry. doang dia. Merci, merci Didi. Ada Thierry at henry.com. Keren iya, banget bener. ada Henry henry.com. Karager. Bener ini. Secara emailnya Thierry. Iya, henry.com. Bener ini. Langsung ini. Bener. Oh tadi ini. cuma 25.000. Hai, Anda di sini. Itu dia nemu di kantong doang. Oh, Iya, iya. Iseng emang juga dia low-key. punya Saweria ya. Emang Ada low-key juga orangnya. 50.000 dari Steven. Steven. Jual Konate terus mainin Gomez sampai cetak gol. Mending extend kontrak Yang Konate di bawahnya tuh yang Benerin seru tuh dulu. sebenarnya tuh. Iya. Gomez jangan menjual Oke, dulu. itu doang ya. Oke. Jangan lupa buat GM Team karena kita live, jangan lupa di support, di sawer-sawer, langsung nanya ke pandit-pandit itu boleh.